Dr. Sukma Sahadewa memberikan tips agar aman saat melakukan isolasi mandiri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menyendiri di ruangan terbuka yang masih bisa terjangkau oleh sinar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini banyak peningkatan terjadinya COVID-19 sehingga harus melakukan suatu isolasi mandiri. Nah, bagaimana kita melakukan isolasi mandiri? Tentu satu, bila mana sudah didiagnosis atau di dalam suatu pemeriksaan swab antigen sudah mengalami suatu hasil yang positif. Begitu juga kita sebetulnya bisa mengkonfirmasi hasil dari swab antigen itu dengan tes PCR. Itu menjadi gold standar di dalam pemeriksaan itu. Tetapi bila mana antigen itu sudah positif dan ditambah gejala-gejala yang lain seperti penciumannya mengalami suatu penurunan, rasanya sudah mengalami suatu penurunan, timbul batuk, panas dan sebagainya, ini bisa dilakukan suatu isolasi mandiri. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, saudara sekalian harus menyampaikan kepada dokter terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat atau petugas satgas dari penanganan COVID-19 ini di tempat Anda. Kenapa demikian? Ini sebagai konfirmasi bahwa Anda melakukan suatu isolasi mandiri dan mengetahui bila mana ada kegawat daruratan yang akan menjadi resiko bila mana melakukan suatu isolasi mandiri di rumah. Yang kedua adalah tetap selalu menggunakan masker dimanapun itu berada, meskipun di rumah atau mungkin isolasi mandiri. Kenapa demikian? Karena akan menimbulkan suatu resiko kepada keluarga yang lain. Alangkah baiknya memang bila mana Anda terkena COVID-19, satu rumah harus dilakukan suatu tracing, dilakukan suatu pemeriksaan secara massal atau secara keseluruhan, agar sekiranya bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif, sehingga kita bisa memberikan suatu isolasi yang mutlak dan isolasi yang bagus. Nah, menggunakan masker dimanapun ini, hati-hati pada saat membuang atau melepas dari masker ini, jangan sampai tertular kepada yang lainnya. Yang kedua, jika sakit atau ada gejala penyerta yang lainnya, itu harus Anda bisa konfirmasi. Bila mana batuk, berarti harus ketersediaan obat anti batuk harus disediakan. Bila mana panas, harus disediakan obat anti panas. Ataukah pusing, mual, dan sebagainya, digunakan obat anti mual atau anti pusing. Nah, yang paling penting sebetulnya bagaimana? Satu adalah memberikan nutrisi yang cukup. Ya, bukan makan yang banyak tetapi gizinya tidak seimbang. Yang paling penting adalah nutrisi yang cukup, meliputi makanan yang mengandung vitamin, mineral yang baik agar keradangan yang ada di dalam tubuh yang melakukan isolasi mandiri itu segera teratasi dengan baik. Yang keempat, selama di rumah kamar harus terpisah satu sama yang lainnya atau keluarga yang ada di dalamnya. Meskipun sesama positif, tetap harus terpisah agar tidak ada rebound fenomena antara satu ke yang berikutnya. Ini menjadi hal yang harus kita cermati. Yang kelima, tentukan pengecekan suhu tubuh. Jadi artinya rasa panasnya bagaimana, terus rasa batuknya ini tambah atau tidak, rasa sakitnya bertambah atau tidak. Dan yang paling penting bahwa Anda harus melakukan pengecekan dalam bentuk adalah sesak. Sesak ini sebagai trigger yang mengalami suatu keradangan yang menjadi berat sehingga menjadi pemicu mengalami suatu gagal nafas, sehingga kalau terjadi suatu sesak Anda harus segera melaporkan kepada fasilitas kesehatan agar dapat tertangani dengan baik. Yang keenam, terapkan perilaku hidup bersih. Artinya bahwa di lingkungan sekitar, meskipun isolasi mandiri, Anda bisa melakukan suatu hal untuk sinar matahari yang ada itu bisa masuk ke dalam kamar atau tempat isolasi. Sirkulasi udara yang baik sehingga juga menimbulkan percepatan terkait terhadap kesembuhan dari Anda sekalian. Yang ketujuh, jaga kebersihan rumah yang selalu dilakukan mungkin dengan cara desinfektan ataupun sebagainya, sehingga kita bisa memberikan suatu efek untuk membunuh virus-virus yang ada di sekitarnya itu. Yang kedelapan, segera menghubungi fasilitas kesehatan bila mana muncul gejala-gejala yang semakin meningkat dan menimbulkan suatu rasa yang cemas atau mungkin ketahanan tubuh atau keadaan umumnya mengalami suatu penurunan. Dan jangan khawatir bahwa isolasi mandiri ini bisa dilakukan di rumah dan tidak perlu takut bila mana nutrisi di dalam tubuh kita dijaga dengan baik, ketahanan tubuh kita dijaga dengan baik,
nutrisi dan obat yang masuk di dalam tubuh kita dijaga dengan baik, dan yang paling penting adalah lingkungan di sekitar kita juga harus dijaga dengan baik. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keselamatan untuk melawan penyebaran virus corona ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan.